Sobat RRI Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, senang rasa untuk siang hari ini. Kembali lagi menyapa tak ya sahabat budaya. Di hari ini sahabat budaya seperti biasa, kalau di hari tiap hari itu setiap jam 11 itu ada program acara obrolan UMKM dan obrolan tematik RB. Nah, kali ini di obrolan acara UMKM ya, seperti biasa kita sudah kedatangan dengan narasumber kita yang akan membahas terkait dengan obrolan kita. Kira-kira apa sih topik kita kali ini? Nah, topik kita adalah mini modal bukan penghalang rintis usaha. Dengan narasumber kita ada Kak Isla, owner Tumpeng Pangkep. Penasaran Ki, bagaimana obrolan tak? Kalau gitu langsung saja kita menyapa karena sudah ada di studio tahu dengan nabotongi tumpengnya sahabat budaya. Jadi untuk sahabat budaya yang penasaran bagaimana bentuk tumpengnya, nonton Meki acaranya obrolan UMKM melalui Facebooknya Pro 4 RRI Makassar atau YouTube Pro 4 RRI Makassar. Di situ kita bisa lihat nih yang mana ownernya yang cantik sekali, luar biasa sekali. Di mana bentuk-bentuk tumpengnya. Oh, cantik sekali bentuk tumpengnya, ada ciri khasnya. Oke, kalau gitu daripada kita berlama-lama langsung saja kita menyapa untuk Kak Isla. Kak Isla, hai, assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullah. Kak Isla cantik tuh hari ini, tapi kayaknya kemarin-kemarin cantik tonji. Cuman masalahnya ini mentong total sekali memang. Bayangkan bawa mua make up artis loh sahabat budaya, jauh-jauh dari Goa ini dia bawa make up artisnya. Kalau Kak Isla ini kayaknya jauh-jauh juga, dari mana? Kalau gitu kita langsung tanya, Kak Isla, ini kita berangkat dari mana nih tadi? Tadi itu berangkat jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu dari Pangkep. Dari Pangkep loh sahabat budaya, jauh-jauh. Bayangkan Ki, make up artisnya saja dari Goa, ownernya Tumpeng Pangkep dari Pangkep. Luar biasa, ini demi untuk menghadiri yang namanya obrolan UMKM-nya RRI Makassar. Luar biasa sekali. Tempat-tempat dong. Oke, Kak Isla, kita akan membahas mini modal bukan penghalang rintis usaha, dan ini adalah Tumpeng Pangkep. Kak Isla, mau katanya ini kan ini ada logonya juga, catering Matahari catering ya. Betul. Nah, ini catering Matahari itu sendiri apa memang cuma tumpeng aja atau mungkin ada produk-produk lainnya nih Kak? Ada Kak. Ada, apa aja tuh? Berbagai varian, ada catering, ada tumpeng, menerima orderan kue-kue, Masya Allah, puding-puding, ada juga aneka lauk untuk prasmanan, untuk acara-acara arisan, acara kumpul-kumpul sama keluarga boleh, boleh pesan keren juga. Terus yang kerjakan Kak Isla sendiri atau mungkin ada karyawannya Kak Isla? Kebetulan yang masak saya sendiri, ada yang bantu, ada karyawan juga 2 orang. Ada juga kalau tiba-tiba ada orderan membludak, Yes. saya baru panggil keluarga juga yang bantu, ada kakak, ada adik, bapak, mama juga yang ikut bantu. Bapak juga ikut membantu? Iya, betul. Wah, luar biasa. Jadi ini ada memang peran penting yang namanya keluarga ya. Betul Harus sekali. saling support. Betul gitu. sekali. Karena kalau bukan keluarga siapa lagi ya. Walaupun memang iya, nah bilang orang panggil tuh tetangga, pasti dipanggil kalau misalkan masih butuh yang namanya tenaga gitu ya Kak Isla ya. Betul sekali. Kak Isla, ngomong-ngomong ini Kak Isla merintis usaha yang namanya catering Matahari atau Tumpeng Pangkep itu sejak kapan nih? Sejak tahun 2019. 2020 Udah 5 tahun. 5 tahun gitu ya. Udah 5 tahun. Awal perjalanan itu tahun 2019. Betul-betul butuh perjuangan berat sekali. Berat sekali. Nah, kenapa bisa berat? Seberat badannya Dewi kan? Mungkin. Itu seberat tumpengnya. Seberat tumpengnya. Kenapa itu Kak Isla? Karena waktu itu saya minim modal Kak. Ternyata minim modal sekali. Oh iya. Ditambah lagi
saya belum ada kendaraan, Yes. belum peralatan masak juga belum lengkap banget, seadanya. Jadi semua apa-apa itu serba manual. Serba manual ya. Iya. Masya Allah. Jadi minim memang gitu namanya modal. Minim Awal modal. modalnya dapat dari mana nih? Dari orderan pertama. Orderan pertama. Nah, orderan pertama itu ya saya manfaatkan sebaik mungkin, beli dari dari cetakannya, Yes. dari bahan-bahannya, dari peralatan masak juga, dari mulai panci-panci yang panci-panci presto gitu. Itu sebelumnya kerja di mana nih Kak Islah? Saya dulu figurannya anak kesehatan, Kak. Oh, kesehatan. Iya. Oh, kesehatan. Kerja di kebetulan dulu kerja sebagai verifikator Jamkesmas di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan selama 3 tahun. 3 tahun. Pernah oke. jadi verifikator. Dan karena dulu waktu itu Jamkesmas sudah dihapuskan, Yes. sudah diambil alih oleh BPJS. Jadi otomatis semua pegawai-pegawai dihapus, dilenyapkan. Itu semuanya atau mungkin sebagian aja tuh Kak? Maksudnya dia merekrut baru lagi Oh, pegawai. merekrut yang baru. Kenapa harus merekrut yang baru lagi? Padahal kalau Iya. dipikir Kak Islah orangnya cantik loh. Oh loh. Apa sih? Jauh banget dari Kak Dewi. Enggak beneran. Nah Kak Islah, kira-kira ini produk dari tumpeng ini kan merintis tahun 2019 nih. Selama tahun 2019 sampai 2024 ini 5 tahun ini ada tidak pernah mengalami yang namanya penurunan customer gitu loh? Pernah. Waktu maksudnya awal-awal awal-awalnya dulu kan masih susah dulu cari pembeli, cari betul-betul dulu itu perjuangan betul waktu itu Kak ya. Karena waktu itu pas COVID juga, pas pandeminya, dan betul-betul kita cari jaringan yang begitu dari teman ke teman, teman merekomendasikan lagi ke temannya, terus ada keluarga juga yang merekomendasikan ke keluarga juga, dan akhirnya meluaslah jaringannya. Karena dari mulut ke mulut akhirnya dikenal seperti itu ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi itu adalah pernah mengalami penurunan awal-awal karena tingkat pemasarannya masih kurang. Karena belum viral waktu itu. Belum viral gitu ya. Nah Kak Islah, jadi solusi menghadapi yang namanya permintaan menurun begitu, apa yang harus Kak Islah lakukan sehingga permintaan langsung banyak? Waktu itu kebetulan ya Kak, pernah ada jurnalis yang pesan tumpeng waktu itu. Yes. Terus pesan, Kak, boleh pesan tumpeng nggak untuk bapak saya? Nah, oh iya boleh. Kapan deh? Besok Kak, besok. Nah, ya udah, diantar ya Kak. Oh iya boleh. Terus setelah itu dicobalah tumpeng saya sama si jurnalis ini. Nah kebetulan dia alhamdulillah seneng banget katanya, puas gitu. Terus besok, Kak makasih ya, udah coba, udah ludes habis. Masya sudah Allah. dimakan semua sama keluarga. Terus nanti Kak kapan-kapan boleh ya kita liput ya. Loh kok langsung liput? Baru pertama coba. Ih Kak enak Kak, ini tak tumpeng tak. Bisa deh nanti saya promosiin UMKM gitu. Iya. Oh boleh, silakan. Terus besoknya setelah si jurnalis ini bawa lagi teman lagi ke rumah. Wartawan waktu itu, wartawan dari MNC Group. Terus datang lagi, Kak boleh nggak
liput usahanya, dari apa namanya, dari cara pembuatannya. Oh, betulan Kak ini lah. Iya Kak, betulan ini temannya Kina ini Kak, jangan ragu-ragu. Bukan Jian bukan JPHP. Ya kan takutnya kayak seperti itu kan. Iya kan banyak yang kayak gitu. Banyak tipu-tipu. Tipu-tipu. Masa sih terus saya konfirmasi lagi ke Kina kan, sama si jurnalis ini. Iya. Oh iya Kak, itu teman saya. Boleh diliput katanya lah. Oh iya, kalau memang itu di teman kenapa tidak? Datang pergi ke rumah. Setelah itu diliputlah mereka ini semua di surat kabar, di Amnesty TV, di Global TV, masuk. Nah awal inilah langsung membludak orderan. Masya Allah. Viral, langsung viral. Alhamdulillah Kak, senang kan? Pas waktu masih pandemi ini, masih sulit-sulitnya mata pencarian yang sangat-sangat sulit waktu itu kan. Betul. Alhamdulillah ya Allah membludak. Alhamdulillah rezekinya anak-anak Kak. Iya benar. Luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman yang didapatkan seperti itu luar biasa sekali, dan itu merupakan suatu kesyukuran juga loh Kak ya. Iya benar. Kak, gimana sih Kakak pernah menghadapi yang namanya kendala mungkin selama merintis usaha ini, karena biasa kan UMKM mengalami kendala baik itu berupa bahan atau mungkin berupa ya gitulah modal atau kayak gimana nih. Kalau Kakak sendiri gimana nih? Pernah ya? Pernah. Waktu itu rumah lagi banjir gitu. Rumah lagi banjir. Pernah banjir Kak. Pas lagi orderan padat-padatnya, terus udah di booking memang seminggu sebelum hari hanya, dan tahu-taunya hujan. Wow. Banjir kan rumah Kak. Dapur banjir, ya Allah, kok bisa gini. Ya udah, nggak menyerah gitu aja kan Kak. Iya. Jadi mungkin gimana kita dong pas ada orderan gitu dan situasinya banjir itu, apa yang dilakukan nih? Ya tetap dikerjain Tetap Kak. dikerjakan Oh Masya Allah. Ya, caranya gimana? Kan ini kan banjir. Iya banjir. Ya, kita langsung pindah dapur ke ruang tamu. Oh tapi ruang tamu tidak banjir Ji? Iya agak tinggi. Agak tinggi Ji memang. Di situ kita olah, ya Allah, di situ mie masak, di situ mie juga mendekor, demi customer setia kami ya. Tapi udah. gimana cara angkatnya gitu loh Kak? Ini kan banjir kan, di luar pasti banjir juga toh? Banjir Kak, tapi ya dulu kan masih dataran rendah, apa sih istilahnya itu? Dataran rendah. Apa sih namanya teh? Maksudnya masih rendah Ki. Iya, belum ditimbun, mungkin belum tinggi. Bangunan lama gitu ya. Bangunan lama rumah itu hari. Oh iya. Jadi sekarang bukan di bangunan lama. Bukan di bangunan lama. Sudah direnovasi. Masya Allah, luar biasa memang ini tumpeng pangkep. Yang kita aja Kak. Banyak perjuangannya. Banyak perjuangan memang ya. Jadi perjuangan itu berarti bangga Ki juga itu, karena banyak sekali perjuangan sehingga kita bisa jadi seperti ini ya. Benar. Faktor keadaan. Faktor keadaan yang bikin semangat. Bikin saya semangat karena anak-anak juga. Karena orang tua juga. Dukungan dari orang tua. Anak-anak alhamdulillah lancar jaya. Nah, Kak Isla, apa yang membedakan tumpeng dari tumpeng pangkep ini dengan tumpeng lainnya gitu yang dijual gitu kira-kira? Apa yang saya yang tumpeng saya nih apakah dari hiasannya? Enggak, iya hiasannya. Hiasannya juga pita-pita merahnya ini. Pita merahnya memang ciri khas dari khasnya tumpeng pangkep ya. Iya. Terus dengan bunga-bunganya ini. Bunga-bunga di mana-mana. Iya. Oh, jadi harus pakai bunga-bunga ya. Itu ciri khasnya. Iya. Itu kenapa harus pakai bunga-bunga? Biar supaya apa? Hidup Kika. Masya Allah, supaya ini yang makan berbunga-bunga juga. Iya, betul. Nah, ini Kak Isla kalau yang membuat model-model seperti ini itu belajar dari mana sih Kak Isla?
Pernah ikut pelatihan? Enggak pernah. Nggak pernah. Otodidak ya, belajar sendiri ya? Iya, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri karena kebetulan waktu itu di Instagram saya sering lewat di berandaku. Oh, sering gak lewat di beranda. Apa ini kerucut-kerucut nasi kuning. Sering lewat di beranda. Apa sih ini? Penasaran nih. Saya bilang, oh ini dibilang nasi tumpeng. Terus saya pelajari. Oh, unik ini kayaknya bagus dijadikan usaha. Iya. Terus saya bilang, enggak ada di Pangkep. Ada di Pangkep, mungkin ada tonji di Pangkep, tapi tidak banyak gitu ya. Iya, belum banyak. Ayo deh coba deh, sudah nih inisiatif sendiri. Cari di Google, cari di YouTube, dipelajari gitu gimana gitu. Awalnya bukan kacang panjang dulu Kak, dari daun pisang dulu. Oh, daun pisang dulu, bukan kacang panjang. Bukan. Tapi kalau daun pisang bisa nggak berdiri seperti itu? Enggak. Dari dia tidur Kak. Oh, tidur Ki. Tidur. Jadi tidur tapi yang lauk-lauknya kayak bentuk matahari gitu Kak. Yang ini kan yang kerucut-kerucut. Kerucut gitu. Terus dulu nasi kuningnya dulu enggak tangga-tangga susun begini. Bagaimana segitiga segitiga itu. Seperti biasa original ceritanya. Iya, betul. Akhirnya punya maka inisiatif sendiri belajar gini disisirin di Google gitu. Oh gini ya. Ya sudah. Maka jadilah seperti ini. Kan ini ada beberapa lauk nih. Nah, kalau yang soal lauknya sendiri itu dapat resep dari mana nih Kak Isla? Nah, kalau dari resep sendiri nih ya. Kebetulan mama jago masak. Oh, mama ternyata jago masak gitu ya. Dende. Mama kan iya. Apa ya? Lama di Surabaya dulu kan. Orang Surabaya emang Kak mama? Bukan orang Surabaya sih. Pernah besar di sana. Okay. Kakek nenek yang orang Surabaya. Nah, mama dulu tinggal di sana terus hobi masak juga. Terus masakannya itu masakan apa manis-manis gitu kan. Iya, ada ciri khasnya orang Jawa manis-manis gitu. Terus di rumah juga suka masak-masak gitu. Ya udah disamain aja lauknya. Enak kok mah pakai lauk cara mama misal jadi jangan di Google iya. Sudah jadi ciri khas sendiri tersendiri sekali itu masakannya. Sampai sekarang mama yang ini resepnya mama. Masya Allah. Jadi mama yang buat kalau yang lauk-lauknya? Enggak juga. Mama udah tua kan. Oh iya. Mama harus dong ada penerusnya yang jago masak. Benar. Jadi tetap Kak Isla yang masak. Iya. Oke, Kak Isla, kira-kira bagaimana nih cara menemukan ide bisnis yang sesuai dengan minat dan keterampilan tak ini? Kalau biasa kan ada orang mau tuh ikut-ikutan untuk bisnis yang lain kayak saya toh, muka ikut-ikutan sama orang waktu itu zamannya orang pandemi. Muka bisnis masker ceritanya, yang masker fashion gitu. Tapi di satu sisi ternyata saya tidak cocok dengan di fashion itu karena saya tidak tahu buat masker gitu loh. Yang buat masker itu saya beli dari orang Ji. Bagaimana caranya, idenya ini, bagaimana cara supaya kita bisa menemukan ini yang saya cocok untuk berbisnis ini. Iya, awalnya dari kreativitas sendiri. Oke. Terus dari hobi masak juga. Percuma juga toh kalau mau usaha kuliner terus enggak tahu masak. Nah, suruh orang mau masak. Masak tapi gimana caranya? Jadi kalau orang misalnya itu lupa kita tidak bisa hadir. Ada orang order ini. Ada orang order tumpeng. Oh iya tuh dulu, tanya dulu itu tukang masak. Halo, di mana Ki? bilang lagi. Kayaknya enggak bisa Kak masuk ke dengan mati meja. Pada sudah Tommy lagi transfer orang. Ternyata begitu ya. Dari kreativitas sendiri, dari inspirasi sendiri juga. Bagaimana sekreatif mungkin. Terus dari minat tak juga.
jangki karena terpaksa. Ya, harus kayaknya dari dalam hati gitu Dari ya, dalam ikhlas. hati, Jangan sampai kita setengah-setengah juga mendirikan usaha kayak begitu kan. Ada, iya kan begitu biasa usaha jenuh misalnya baru berjalan beberapa bulan berhenti mak deh, Saya tidak, kutekuni ya. Iya, jadi harus Kak jangan beda-beda terus harus Kak berinovasi. Iya. Ganti-ganti supaya enggak bosan orang. Itu terus. Iya. Jadi, apanya itu terus ini Kak Isla? Maksudnya varian anunya tuh Kak, jangan nasi tumpeng tok nasi kuning toh. Iya. Bikin kayak varian baru kayak misalnya umpamanya yang usaha nasi kuning nasi tumpeng toh. Kayak bisa dari nasi uduk, nasi liwet. Iya, benar. Dari nasi goreng, gitu. Pernah maksudnya. tidak kita bikin nasi uduk atau nasi goreng berbentuk begini Kak? Pernah. Tapi itu aman ya. Aman dong. Customer kan udah percayai kita. Tapi gimana sih caranya tuh Kak? Toh misalkan toh kalau kita buat kayak gini, kan terkadang orang mendapatkan bahwa nggak bagus Mi, begitu. Iya maksudnya tidak Apa sesuai itu tipsnya? ekspektasi. Nah, kira-kira. Tapi enggak jika maksudnya belajar memang itu sebelum orangnya sudah ambil. Jadi kalau Kak Isla bagaimana pengalaman Kak Isla? Kan ada orang itu sila-sengang Ji, kalau ada yang pesan langsung dia bikin langsung Bina kasih gini. Padahal biasa kan orang berulang-ulang begitu loh sampai 5 kali Pina buat baru jadi baru sesuai dengan harapan. Kalau Kak Isla bagaimana pengalaman tak? Oh kalau saya enggak Kak. Bagaimana itu Kak? Kalau kan biasa itu orang tua aku itu selalu tekankan bahwa kalau kita berbisnis itu harus jujur. Yang kedua harus disiplin tepat waktu. Dan yang ketiga kasih kepuasan sama semua konsumenmu. Iya tahu. Karena kapan dia ndak puas tidak cari muka lagi. Kamu manja. Tapi sekarang konsumen selalu jika cari. Selalu karena cari. Mana mau mendadak Kak. Tapi memang ini saya akui kalau kita memang tepat waktu Kak. Karena saya kayak tadi tuh deh. Astaga, setengah jam ini saya tiba di setengah jam sebelum acara baru sampai di sini langsung menelpon. Iya ada mak di sini. Makin cepat datang toh. Biasanya kan orang datang 40 menit sebelumnya atau 45 menit sebelumnya. Ini memang kita. Tapi ada tonji 1 jam sebelumnya. Tapi di mana tinggal di Bantaeng. Dia bilang takut Kak terlambat jadi datangnya cepat-cepat. Begitu katanya. Oke. Kak Isla sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu lagu Kak Isla supaya terhibur Kak Isla. Iya boleh.
hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa? Oh iya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pa? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Oke, kita masih bersama dalam program acara yaitu Obrolan UMKM dengan narasumber kita ada owner dari Tumpeng Pangkep, ada Kak Isla. Masih membahas tentang minim modal bukan penghalang rintis usaha ya. Nah, oke, langsung aja nih Kak Isla, yang namanya modal minim gitu ya. Yep. Oke. Kan kakak Kati mengatakan bahwa dari modal yang minim gitu akhirnya bisa menjalani hal yang seperti ini. Nah, ada tidak pernah yang mengalami yang namanya customer yang pernah komplain gitu loh Kak, bilang apa sih harganya gini tapi begini akhirnya ternyata begini, saya maunya kayak begini, kenapa enggak dituruti mauku? Kan biasa kan banyak customer itu yang banyak maunya gitu loh Kak. Ya. Alhamdulillah sih enggak ada seperti itu. Masya Allah. Ya, karena saya sudah tanya memang sebelumnya apa maunya, diikuti saja apa maunya. Jadi jangan sampai sudah jadi selesai di belakang komplain ya. Saya mau. Jadi harus ada perjanjian awalnya gitu ya. Ada perjanjian awalnya. Ya. Jadi salah satu trik dari Kak Isla itu bahwa sebelum membuat atau sebelum pesan, sebelum order yang namanya nasi tumpeng itu harus ada perjanjian dulu, misalkan mau tak apa sebenarnya, kayak gimana modelnya, harganya nanti gini gitu. Nah, yang di layar ini Kak, yang di layar kita ini yang di siaran langsung kita, karena kita kan siaran langsung melalui Facebook dan YouTube nih Kak ya. Kisaran dari nasi tumpeng yang ukuran dan model kayak gini berapaan nih Kak? Ini yang di layar ini harga 4,5 porsi 12 porsi. Oke, 12 porsi terus 450. Iya. Berarti kena berapa itu dalam satu porsi itu? 12 orang Kak.
12 porsi. 12 porsi. 12 porsi, 4,5. Oke. Ya, luar biasa. Dengan lauk-lauknya apa aja nih lauknya nih, Kak? Ada ayam bumbu kecap. Ayam bumbu kecap, oke. Ada telur balado, ada perkedel kentang kornet, ada goreng-goreng daging, ada mie goreng. Ada mie goreng. Yap. Oke. Pernah jadi ini kalau dalam pembuatan tumpeng sendiri itu harus ada permintaan dari customer bilang saya mau lauknya lauk ini gitu ya. Yap. Jadi beda-beda gitu harganya. Beda. Harga sesuai dari Requestan. menu lauknya sama jumlah porsi. Sama jumlah porsinya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan yang paling minim itu yang paling kecil itu Yang paling kecil ini yang di depan. ini yang paling kecil ya. Di bawahnya ini ada juga mie tumpeng mini. Ada. Nah itu tumpeng mini itu harganya berapa biasaannya nih? Kalau tumpeng mini itu sekitaran ada mulai harga 30-an tergantung lauk sih, Kak. Tergantung lauk. Tergantung lauk-lauknya apa aja tuh kalau tumpeng mininya, Kak? Macam-macam sih, ada sate, ada ayam, ada paru, ada paru rica. Banyak ya menunya. Kalau harga 30 itu tumpeng mini loh. Iya, tergantung menunya aja. Gitu. Jadi tapi luar biasa loh, harga murah loh. Kalau 30.000 itu dengan menu yang bervarian seperti itu kan termasuk murah loh, Kak. Karena biasanya kan kalau kita lihat sekarang tuh kalau harga-harga yang di luar sana tuh kan, Kak. Yep. Nah, harga yang satu ini orang biasa jual 40.000, 38.000, tapi menunya itu menu-menu bi aja banget ya. Bi aja banget. Nggak ada dibilang itu ada mie parunya, ada mie apanya. Paling itu ada cuma sate sama ayam dengan sayur itu aja. Ada juga buahnya biasanya sih, kamanjo. Oke. Nah, kira-kira apa sebenarnya ini langkah-langkah awal yang harus diambil untuk mendirikan UMKM, Kak? Biasanya apa tips-tipsnya gitu, langkah-langkahnya? Tipsnya yang mau merintis usaha. Yang pertama apa saya dulu itu silasungan. Jadi ada mentung maksudnya niat tak memang ada Mi? Tidak ada jadi juga niat. rencana aku mau usaha begini. Tiba-tiba saja. Karena mungkin juga karena faktor keadaan, Kak. Karena harus menuntut saya untuk terus mencari rezeki untuk anak-anak saya, itu kan untuk keluarga saya, ya harus berpikir keras bagaimana caranya ini bisa dapat income, benar. gimana caranya bisa bisa dipandang sama orang, tidak dipandang rendah, tidak dipandang sebelah mata aja, harus dipandang dua mata ya. Betul sekali. Kak Isla, nah kira-kira nih ada tidak peran dari media sosial nih dalam mempromosikan yang namanya nasi tumpengnya atau usahanya Kak Isla ini? Misalkan ada kan biasa orang promosi di Facebook atau Instagram atau di mana gitu. Nah, kalau Kak Isla ya kayak gimana? Iya. Ada. Di mana? Kami punya Instagram 2. Di Tumpeng Pangkep New. Ada. Di Tumpeng Pangkep New. Itu tumpeng lanjut sambung tanpa spasi. Tumpeng Pangkep New. Oke. Itu di Instagram kan? Yep. Terus ada lagi satu itu yang catering. Catering apa? Matahari 37. Catering Matahari 37. Cateringnya ada spasi underline. Cateringnya underscore. Yep. Catering underscore Matahari 37. Kenapa pakai angka 37? Karena 37 nomor rumah saya. Ternyata nama rumah masuk juga gitu ya. Oke, Catering Matahari 37 itu mempromosikan di Instagram. Kenapa enggak disatukan saja itu, Kak? Iya, kenapa enggak disatukan? Rempung tak itu? Rempong. Kan biasa orang
ada cari catering khusus catering. Oh iya toh, iya Kak. benar. Oh Ada iya iya orang iya. biasa cari khusus tumpeng. Khusus tumpeng, nggak cari orang tumpeng. Oh benar-benar cocok. Jadi dipisah. Ki. Dipisah Ki ya. Iya. Kalau Facebook ada nggak? Ada. Apa nama Facebooknya Kak? Sama Ji dengan Instagram Kak. Sama dengan Tumpeng Instagram. Pangkep Islah. Oh tumpeng Pangkep Islah. Islah. Tapi kenapa dia ini kan tumpeng pangkep new? Iya karena waktu itu pernah ada dulu saya punya Instagram di hack. Oh di hack Ki pernah? Pernah. Oke. Followernya lumayan Lumayan sudah banyak ya. Udah banyak. Nomor kontak yang bisa dihubungi untuk supaya mungkin ada yang penasaran dengan nasi tumpeng pangkep Islah ini. Boleh, nomor kontaknya nih bisa di-share. Nomor berapa ini Kak? 085 2567 888 69. Oke kita ulang ya. Jadi yang penasaran dengan catering dari catering Matahari Islah ini atau tumpeng pangkep Islah ini, silakan di 085 256 78 8869. Pokoknya itu sesuai dengan requestan, tak mau ki request bagaimana, mau ki bentuk kayak gimana. Nak kerjakan Ki Kak Islah. Nggak percaya Ki, hubungi Miki. Kak Islah, nah kira-kira bagaimana ini kita melihat ini cara mengatasi persaingan di pasar yang persaingan yang ketat ini dengan bisnis nasi tumpeng. Nah, bagaimana ini cara menghadapi dengan adanya persaingan Iya, nih? betul. Sekarang kan banyak banget ya yang usaha begini juga, usaha Yes. tumpeng. Ya, kami berjuang juga bersikeras untuk bagaimana caranya kita punya ciri khasnya. Dipertahankan gitu ya Kak ya? Dipertahankan dengan menu-menu yang kami punya, tidak pernah berubah-berubah, itu terus. Iya. Iya, dan itu juga dari variannya semoga lebih banyak lagi dikembangkan. Ya begitu Kak. Kak Islah kasih menghadap, jangan menghadap ke tumpeng, Oh tak menghadap. iya, menghadap ke Kak Dewi ya yang saking cantiknya gitu loh. Oh, syalalalala seperti Kak Islah ya. Kak Islah dari produk catering Matahari atau nasi tumpengnya Kak Islah sendiri ini pernah mengikuti yang namanya berbagai event gak di katakanlah di Sulawesi Selatan gitu loh Kak Islah? Pernah dulu ada yang undang dari sekolah gitu. Jadi pemateri untuk murid-muridnya tapi enggak saya penuhi karena di Makassar kan. Makassar jauh Iya, ya. jauh. Terus pernah juga ada Sama yang jadi sini Makassar aja Kak Islah. Kak Islah kawin pilih-pilih sekali tahu ini yang mau hadiri. Terus. pernah juga diundang dari ada teman juga itu mau panggil jadi pembicara untuk UMKM juga pernah ada di oke. Balai Kota kayaknya kalau tidak salah. Tapi tidak sepenuh karena bertepatan dengan orderanku. Oh begitu Baru ditulis dia juga mendadak tuh Iya, kasih iya. kabar. Ndak Kalau saya tidak boleh. mendadak gitu Kak Islah toh. Kita tidak mendadak. Tadi pernah Jauh sebelumnya aku udah lobby loh sama Kak Islah. Kak Islah mau kita tidak untuk ini di sini datang di sini. Oh iya deh. Oh Masya Allah. Oke kalau begitu Kak Islah karena kita udah di penghujung acara, Kak Islah sebagai closing statementnya nih, apa ini Kak Islah yang ingin sampaikan untuk pendengar ini terkait dengan topik kita itu minim modal bukan penghalang rintis usaha, silakan nih Kak Islah. Nah, jadi bagi ibu-ibu khususnya yang pengen punya penghasilan, ingin bantu ekonomi keluarga gitu, jangan minder, pede saja, terus pede, berani, asal punya keterampilan, maksudnya sesuai dengan hobi tak. Benar. Betul. Pokoknya maju terus saja ya. Maju terus. Jangan patah semangat gitu ya Kak Islah. Iya. Walaupun modal kita cuma minim,
Iya. Tapi jangan takut. Jangan takut. Benar, saya harus mencontoh yang namanya Kak Asal Isla. punya keyakinan aja gitu. Iya. Punya keyakinan dan punya keterampilan. Punya keyakinan tapi kalau enggak ada keterampilan tak sama jika Isla. Beda. Beda kan? Beda. Oke, kalau begitu Kak Isla terima kasih karena sudah mampir di RRI Makassar jauh-jauh dari Pangkep dan membawa makeup artis dari Goa ya. Semoga makin sukses selalu catering Matahari tumpeng Amin, Pangkep ya amin. Kak Isla ya. Dan Kak Isla tetap Makasih. semangat. Semoga enteng jodoh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kalau begitu makin semangat ya untuk melanjutkan aktivitasnya Kak Isla terima kasih ya. Dan kita jangan bosan-bosan untuk mampir ke RRI Makassar Kak Isla ya. Oke, assalamualaikum Kak Isla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.